Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Untuk di video kali ini saya mau menjelaskan tutorial untuk merubah arus kelistrikan motor Mio dari AC ke DC. Sebelumnya saya mau jelasin dulu part apa aja yang dibutuhkan. Sebenarnya simpel aja ya teman-teman, karena saya juga nggak mau pakai cara yang ribet. Jadi cara simpelnya itu sebenarnya ada di sini, di kabel ini. Ini kabel untuk merubah full wave dari AC ke DC. Karena saya juga bukan nggak mau sih ya, sebenarnya pengen cara simpel tadi itu, daripada ngerubah kabel-kabel atau soket bawaan yang ada di motornya itu kan harus nanti dicabut yang kabel warna kuning merah atau hitamnya. Nah nanti jadi itu nggak saya lakukan, jadi saya pakai kabel yang ini. Jadi nanti suatu saat mungkin kalau saya mau merubah kembali dari DC ke AC itu caranya gampang, tinggal cabut kabel ini yang ada di motor nanti, kemudian sambungkan kembali soket-soket yang ada di motor seperti itu. Nah jadi mungkin pertama kita bahas yang dari kabel ini. Ini saya beli online, nanti mungkin semua part ini saya taruh linknya di deskripsi atau di bawah ya. Nah, jadi keuntungannya kabel ini sebenarnya ini bisa disebut PNP ya guys ya. Nah, jadi di sini tuh udah dilabelin sama si penjualnya. Nah, ini misalkan soket buat nanti ke spool. Kemudian ini ada penjelasan soket yang sebelah sini untuk ke kabel body, dan ini soket yang sebelah sini untuk ke kiprok motor. Nah, tapi notesnya kiproknya itu harus ganti ya teman-teman kalau mau dari AC ke DC. Yang disaranin tuh sebenarnya kiproknya Tiger atau Nmax, tapi saya di sini prefer pakai kiproknya dari Nmax. Nah, nanti berarti si soket kiprok ini masuk ke sini. Nah, seperti ini. Tapi nanti saya praktekkan langsung di motornya aja ya teman-teman ya. Pokoknya intinya seperti ini, nanti kiproknya diganti dari yang bawaan Yamaha Mio-nya pakai yang Nmax, kemudian ini nanti ke kabel body, ini ke spool. Nah ini ada satu lagi, ini ke kunci kontak di depan, makanya ini kabelnya panjang nih. Kabelnya panjang, ini nanti dari belakang bisa sampai ke depan. Karena nanti kita mau merubah dari arus AC ke DC, otomatis lampu-lampu yang ada di motor itu harus LED. Kenapa harus LED? Karena kalau misalkan masih bohlam, nanti malah balik tekor ke akinya seperti itu. Karena pemakaian bohlam pada arus DC itu malah bikin boros aki sebenarnya. Nah jadi ini ada dari Luximos, ini tipe soketnya T10. Ini saya rencananya nanti pakai untuk lampu senja, gantinya lampu senja dari yang neon dari yang bohlam ke LED. Ini warnanya ice blue. Kemudian ini ada Luminos sama T10 juga tapi warna kuning. Ini nanti rencana saya pakai buat lampu heating atau lampu sen depan belakang. Ini saya belinya kebanyakan sebenarnya. Oke. Kemudian ini, nah ini juga penting nih buat flasher, karena flasher bawaan Mio itu nggak bisa buat LED. Jadi flashernya harus ganti. Saya pakai yang dari merek 9, tipenya F2. Jadi F2 ini nanti ada buat ngatur kedipan, kecepatan kedipan lampu sennya. Nah ini ada buat kedipan lambat, kedipan cepat. Ini juga ada buat bracketnya. Ini PNP ya teman-teman, nanti ke soket dari flasher Mio soketnya. Kemudian ini lampu rem LED. Ini warna merah kalau nggak salah, saya pesennya warna merah ya. Warna merah yang tipenya bukan nggak ngedip sih, biar kayak original gitu, tapi LED. Nah ini untuk lampu utamanya buat di headlamp nanti dari Rayton, tipenya M11CL. Ini yang soketnya H6 ya, bukan H4. Jadi biar PNP juga ke soketnya dari motor. Oke.
Udah sih segitu aja teman-teman, part yang pentingnya buat nanti merubah arus AC ke DC. Nanti kita langsung ke tutorialnya aja ya teman-teman ya. Oke, ciao. Nah oke guys, sekarang kita udah di bagian instalasi. Ini untuk mempercepat durasi, bodinya udah kita bongkar ya, karena teman-teman pasti tahu lah cara bongkar bodinya itu gampang. Oke, jadi ini kita keluarkan lagi kiprok NMAX nya, kemudian kita siapkan kabel-kabel yang tadi, kabel full wave DC nya. Sekarang kita coba pasangkan dulu ya kabel yang ada tulisan label kiproknya ini ke kiprok NMAX yang udah disiapkan. Oke, kita pasang dulu. Ini agak keras karena dua-duanya masih baru nih, kiprok dan kabelnya. Oke, udah masuk ya, udah kencang. Oke, sekarang kita ke kiprok lamanya yang ada di motor. Sekarang kita coba cabut. Kita percepat ya karena ini agak susah nih nyabutnya, nggak pernah dibuka. Oke, udah kecabut kiprok lamanya. Sekarang nah yang ada tulisan kabel body ini kita colokkan ke bekas tadi kiprok Mio yang lamanya yang ke kabel body. Oke, kita pasangkan. Oke, selesai. Kemudian kita fokus ke yang kabel kiprok ya, kabel spool, sorry. Nah, itu yang bagian atas, karena yang bawah itu soket pulser ya. Kita cabut. Nah, kita biarkan yang satu, nah yang ini yang kita masukkan ke kabel yang ada label spoolnya. Oke, kita pasang. Oke, yang bagian belakang udah selesai ya, semua kecolok. Tinggal nah ini kabel yang ke kontak depan. Kita pindah ke bagian depan ya. Nah oke, jadi sekarang kita udah di bagian depan, tameng juga sudah kita lepas. Sekarang tinggal kita instalasi yang kabel ke bagian kontak. Ini ada dua soket ya, yang satu male, yang satu ke female-nya. Nah kita cabut dulu, kita percepat ini karena agak susah nih nyangkut di rangka. Soalnya saya udah ganti pakai kontaknya Miosol ya. Nah ini udah lepas yang bagian male-nya, kita colok yang dari kabel dari belakang tadi yang tulisan labelnya itu ke kontak. Ini kabel pertama yang ke kontak, kita colok. Oke, sebentar, ini agak susah. Oke, udah. Nah satu lagi nih agak nyempil nih, agak susah. Kita ambil dulu, coba ambil. Nah ini udah selesai ya, udah kecolok dua-duanya, agak susah nih. Kita zoom, agak nyempil di antara kunci kontak sama rangka ya. Oke, selesai. Nah sekarang untuk nyimpen kiproknya ini kan agak gede ya, bukan agak lagi sih, emang lebih gede dari kiprok Mio. Jadi ini juga harus ada sedikit modif nih. Saya pakai kabel kabel plat besi tipis. Kita tekuk letter L seperti ini. Jadi nanti kiproknya kita masukin ke dalam sini antara bagasi sama spakbor nih. Tapi aman, ini nggak nempel juga ke tangki bensin ya. Kita masukin seperti ini, agak ke dalam, dipas-pasin aja nanti ya teman-teman ya. Nah nanti kita baut ke baut asalnya yang kiprok bawaannya udah oke. Dan kita coba, ini udah kita pasang semua. Nah nyala ya, tanpa harus nyalain mesin karena arusnya sudah DC, udah LED semua. Kita ke lampu belakang juga terang banget ini. Kita coba terangnya segimana ini ya. Ini maghrib nih. Oke, udah kita nyalakan tanpa nyalakan mesin lagi. Headlamp sudah nyala. Kita coba tes lampu jauh, terang banget ya guys ya. Ini padahal belum terlalu gelap nih, maghrib. Oke, berarti udah selesai ya. Gitu aja teman-teman.
Instalasinya gampang banget sebenarnya, tinggal ganti kabel aja, masukin soket. Oke, terima kasih.